Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Zahratul Ra'ifah, Hashim Arsyad, Harisatul Azizah, Fitriana Zulfa, Syarif Kamal Muhtar, Muhammad Iqbal Subhi akan menyajikan materi kami yang bertemakan peradaban Islam masa Utsmaniyah. Historiografi Turki Utsmani. Ayah Utsman, yakni Ertugrul, adalah pemimpin Turki Utsmani. Beliau telah mendapatkan daerah di bagian Iskishar. Daerah ini mereka jadikan ibu kota kerajaan untuk mengembangkan perjuangan umat Islam, khususnya di Turki Utsmani sendiri. Setelah ayah Utsman meninggal sekitar tahun 1289 Masehi, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Utsman yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman memerintah antara tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Seperti ayahnya, ia berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Brusa. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk, sehingga Alauddin terbunuh. Kerajaan Saljuk ini pun terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang sedang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsman dinyatakan berdiri, yang dipimpin sendiri oleh Utsman, yang sering disebut juga dengan Utsman I. Setelah Utsman I menyatakan dirinya sebagai Padishah al-Utsman atau raja besar keluarga Utsman, tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, sedikit demi sedikit Utsman dapat memperluas wilayah kerajaan. Beliau menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Brusa pada tahun 1317 Masehi. Kemajuan yang dicapai pada masa Turki Utsmani. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung dengan cepat itu diikuti oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang lainnya. Adapun kemajuan yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni bidang kemiliteran. Para pemimpin kerajaan Turki Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Faktor terpenting adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan juga kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan dimana saja. Yang kedua yakni bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, diantaranya kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintah dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium. Sedangkan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, kemasyarakatan, keilmuan, dan juga huruf mereka terima dari bangsa Arab. Yang ketiga yakni bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan maupun masyarakat. Dalam kajian keagamaan seperti fikih, kalam, tafsir, dan hadis, bisa dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti, karena para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham atau satu madhab keagamaan dan menekankan madhab lainnya. Seperti yang dilakukan Sultan Abdul Al-Hamid II, ia begitu fanatik terhadap aliran Asy'ariyah
Untuk itu ia memerintahkan Syekh Husain Al-Jisri menulis kitab Al-Husnu Al-Hamidiyah untuk melestarikan aliran yang dianutnya. Akibat lainnya adalah ijtihad tidak berkembang. Adapun 5 periode kekuasaan Utsmani. Periode yang pertama yakni tahun 1299 sampai 1402. Pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Kekuatan Timur Leng kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah timur kerajaan pada 1403. Pada periode kedua tahun 1403 sampai 1566 ini merupakan masa transisi. Anak-anak Bayazid berebut kekuasaan sampai akhirnya dikuasai penuh oleh Muhammad, yakni Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, sementara Salim menaklukkan Mesir pada 1517. Periode yang ketiga yakni tahun 1566 sampai 1703 hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah, bahkan ada wilayah yang sudah jatuh seperti Hongaria ke pihak musuh. Periode yang keempat yakni tahun 1703 sampai 1839 ini merupakan masa kemunduran. Periode yang kelima yakni tahun 1839 sampai 1924 terjadi modernisasi sampai kemudian jatuh pada tahun 1924. Berdirilah Republik Islam Turki. Selanjutnya masa kesultanan. Sultan pertama yakni Sultan Utsman yang berkuasa selama 1294 Masehi sampai 1326 Masehi. Lalu dilanjutkanlah oleh putranya yakni Sultan Urkan yang memerintah tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Selanjutnya Sultan Murad I yang memerintah tahun 1359 sampai 1389 Masehi. Selanjutnya Sultan Bayazid I memerintah tahun 1389 Masehi sampai 1403 Masehi. Lalu dilanjutkanlah oleh Sultan Muhammad I yang memerintah tahun 1403 sampai 1421 Masehi. Selanjutnya Sultan Murad II yang memerintah tahun 1421 sampai 1451 Masehi. Selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yakni Sultan Muhammad Al-Fatih yang memerintah tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Selanjutnya sepeninggalan Sultan Utsman pada tahun sekitar 1326 kerajaan dipimpin oleh putranya yakni yang bernama Urkan yang memerintah tahun 1326 sampai 1359 Masehi. Pada masanya berdirilah akademik militer sebagai pusat pelatihan dan pendidikan, sehingga mampu menciptakan kekuatan militer yang besar dan juga mudah dapat menaklukkan sebagian besar benua Eropa, yakni seperti Azmir atau Sirma tahun 1327 Masehi, Tawa Shanli 1330 Masehi, Uskandar 1338 Masehi, Ankara 1354 Masehi, dan Gallipoli 1356 Masehi. Dan juga mendirikan Madrasah Utsmaniyah I di Azmir
dan lembaga militer berdasarkan syariat Islam, mengorganisasikan lembaga militer, dan juga membimbing anak Nasrani dan Kristen masuk Islam dan menjadikan prajurit militer atau Janissary dan Inqisyariah. Dan juga banyak gerakan tarekat, Bektashi dan Maulawi. Ketika Sultan Murad I memerintah pada tahun 1359 sampai 1389 Masehi sebagai pengganti Orkan, ia memantapkan keamanan dalam negeri dan melakukan perluasan ke benua Eropa dengan menaklukkan Adrianopel atau yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan baru, Macedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh bagian utara Yunani. Merasa cemas dengan kesuksesan kerajaan Utsmani, negara Kristen Eropa pun bersatu yang dipimpin oleh Sigismund memerangi kerajaan, hingga terjadilah pertempuran di Kosovo tahun 1389 Masehi. Namun, musuh dapat dipukul mundur dan dikalahkan, bahkan dihancurkan. Dan juga berkembangnya aliran Asy'ariyah yang dipimpin oleh Sultan Abdi Hamid II. Pada tahun 1389 Masehi, Sultan Bayazid naik tahta. Kepemimpinannya tahun 1389 sampai 1403 Masehi. Perluasan berlanjut dan dapat menguasai Salokia, Morea, Serbia, Bulgaria, dan Rumania. Juga pada tahun 1394 Masehi memperoleh kemenangan dalam perang salib di Nikapolis. Selain menghadapi musuh-musuh Eropa, kerajaan juga dipaksa menghadapi pemberontak yang bersekutu dengan Raja Islam yang bernama Timur Lenk di Samarkand. Pada tahun 1402 Masehi, pertempuran hebat pun terjadi di Ankara, yang pada akhirnya Sultan Bayazid dengan kedua putranya Musa dan Ertugrul tertangkap dan meninggal di tahanan pada tahun 1403 Masehi. Sebab kekalahan ini, Bulgaria dan Serbia memproklamasikan kemerdekaannya. Dan di masa Sultan Bayazid I ini juga berkembang taklid setelah Husain al-Jisri menulis kitab Al-Husnu al-Hamidiyah. Setelah Sultan Bayazid meninggal, terjadi perebutan kekuasaan di antara putra-putranya, yakni yang bernama Muhammad, Isa, dan juga Sulaiman. Namun di antara mereka Sultan Muhammad I yang naik tahta pada tahun 1403 sampai 1421 Masehi. Beliau juga bisa memanfaatkan situasi perebutan kekuasaan Mongol setelah Timur Lenk meninggal pada tahun 1405 Masehi. 10 tahun setelah perselisihan Muhammad, Sulaiman, dan juga Isa, putra Bayazid I, maka Muhammad melakukan perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keislaman serta keamanan dalam negeri. Dan juga beliau merubah beberapa gereja menjadi masjid. Sultan Murad II setelah dinisbatkan sebagai Sultan Utsmani sekitar akhir tahun 1421 sampai 1422, Sultan Murad II mengepung Konstantinopel. Tidak hanya Konstantinopel, Sultan Murad II juga terus mengarahkan pedangnya ke jantung Eropa untuk meluaskan wilayah Utsmani dan menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1428, Sultan Murad II menyatakan perang terhadap Venesia dan harus mundur ketika pasukannya hancur dalam mengepung Salonika pada tahun 1432. Sekitar pada tahun 1430, sebagian besar wilayah Balkan sudah berada dalam naungan Utsmani.
Sultan Murad II juga secara rutin mengepung Konstantinopel selama Murad II memimpin. Kota Konstantinopel berada dalam kepungan demi kepungan yang secara rutin itu dilakukan olehnya. Pengepungan itu tidak lain juga untuk merealisasikan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa suatu saat nanti kota Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Sehingga Sultan Murad II ini secara rutin tetap mengepung kota Konstantinopel ini. Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Sejak kecil beliau sudah diasuh dengan sangat baik dalam pendidikannya oleh ayah beliau, yakni Sultan Murad II. Sultan Murad II ini memerintahkan kepada Syekh Ahmad Ibnu Ismail Al-Qurani, yaitu seorang ulama yang paham sekali tentang Al-Quran. Maka tak heran sejak kecil Muhammad Al-Fatih itu sudah menghafal Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan juga strategi perang. Muhammad II ini atau Muhammad Al-Fatih ini sudah disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama agar tetap berada dalam jalan yang benar. Di usia yang masih belia, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Selama berkuasa, yakni tahun 1451 Masehi hingga 1484, Sultan Muhammad Al-Fatih telah membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah di Utsmani. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami' Abu Ayyub Al-Ansari. Penaklukan kota Konstantinopel. Penaklukan kota Konstantinopel ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 627 Masehi saat Rasulullah SAW melayangkan surat kepada Kaisar Romawi Heraklius. Dilanjutkan pada tahun 629 Masehi kala terjadi perang Mu'tah, dan 630 Masehi terjadi perang Tabuk. Upaya itu dilanjutkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 668 Masehi. Namun usaha itu gagal dan salah satu sahabat Nabi yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu gugur. Sebelumnya Abu Ayyub sempat berwasiat jika ia wafat meminta dimakamkan di titik terjauh yang bisa dicapai oleh umat muslim. Dan para sahabat berhasil menyelinap dan memakamkan beliau persis di sisi tembok benteng Konstantinopel di wilayah Golden Dawn. Generasi berikutnya baik dari Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah hingga Turki Utsmani pada masa pemerintahan Murad II juga gagal menaklukkan Bizantium. Selama 800 tahun kegagalan selalu terjadi hingga putra dari Sultan Murad II yaitu Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih naik tahta dan sukses. Awal mulanya umat Islam untuk menguasai Konstantinopel ini menggunakan cara mendirikan benteng besar di pinggir Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan Bayazid. Benteng Bosporus ini dikenal dengan nama Rumli Haisar atau benteng Rum. Benteng yang didirikan umat Islam pada zaman Muhammad Al-Fatih itu dijadikan sebagai pusat persediaan perang untuk menyerang kota Konstantinopel. Setelah segala sesuatu dianggap cukup, dilakukan pengepungan selama 9 bulan. Akhirnya kota Konstantinopel jatuh ke tangan umat muslim pada tahun 1453.
tepatnya 29 Mei. Dan Kaisar Bizantium tewas bersama tentara Romawi Timur setelah memasuki kota Konstantinopel. Di sana terdapat sebuah gereja yang bernama Hagia Sophia yang kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Setelah kota Konstantinopel dapat ditaklukkan, akhirnya kota itu pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya pun diganti menjadi Istanbul. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam berturut pula dapat dikuasai negeri sekitarnya seperti Serbia, Athena, Mora, Bosnia, dan juga Italia. Selanjutnya adalah kemunduran Turki Utsmani. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Turki Utsmani berawal sejak wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1566 Masehi. Semenjak penggantinya seperti Sultan Salim II pada tahun 1566 sampai 1573 Masehi, Sultan Murad III yang berkuasa tahun 1574 sampai 1595 Masehi, Sultan Muhammad III yang berkuasa tahun 1595 sampai 1603 Masehi, dan Sultan Ahmad I yang berkuasa tahun 1603 sampai 1617 Masehi, Mustafa I yang berkuasa tahun 1617 sampai 1618 Masehi, dan seterusnya ternyata kurang mampu untuk mempertahankan kejayaan yang pernah dicapai kerajaan Turki Utsmani pada masa sebelumnya. Faktor kemunduran Turki Utsmani. Adapun beberapa sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena amat luasnya kekuasaan Turki Utsmani, administrasi pemerintahannya amat rumit dan kompleks. Sementara di lain pihak, memang pengaturannya tidak ditunjang dengan sumber daya yang berkualitas. Malahan keinginannya terus memperluas daerahnya dengan peperangan terus-menerus, sehingga banyak yang mengorbankan tenaga dan waktu bukan dipakai untuk membangun negara. Yang kedua, beragamnya penduduk, baik ditinjau dari suku, budaya, bahkan perbedaan agama. Ini menyebabkan pengaturannya pun beragam pula. Yang ketiga, karena lemahnya para penguasa sepeninggalan Sulaiman Al-Qanuni. Akibat dari kepemimpinan para sultan yang lemah, sehingga membuat negara itu hancur dan juga melemah. Maraknya budaya pungli di kalangan para pejabat yang ingin naik jabatan-jabatan penting. Inilah sehingga menyebabkan pudarnya moral para penguasa Turki. Yang kelima, akibat pemberontakan tentara Jenik Sri yang semula pendukung kekuatan Turki Utsmani sekarang menjadi terbalik menyerang Turki Utsmani. Yang keenam, merosotnya perekonomian karena banyaknya peperangan. Yang ketujuh, akibat berhentinya kegiatan ilmu pengetahuan. Peninggalan Turki Utsmani. Yang pertama yakni Masjid Sulaiman. Masjid ini juga terletak di Istanbul. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Sulaiman pada tahun 1550 hingga 1557. Masjid ini pernah terbakar pada tahun 1660. Namun diperbaiki oleh Sultan Muhammad IV. Di kompleks masjid terdapat makam Sultan Sulaiman dan istrinya Hurrem Sultan. Yang kedua yakni Masjid Biru, memiliki nama Blumes. Ini berada di seberang Taman Sultan Ahmad. Masjid ini dibangun pada tahun 1606 hingga 1616. Pembangunan yang berlangsung sekitar 10 tahun ini, arsitekturnya dikerjakan oleh Muhammad Arga. Masjid ini cukup terkenal di seantero negara
Turki, bahkan sampai keluar daerah. Yang ketiga yakni Istana Topkapi. Istana Topkapi ini adalah istana kediaman para sultan dan pusat pemerintahan Turki Utsmani. Istana ini dibangun pada tahun 1459 atas perintah Sultan Muhammad II. Oleh bangsa Eropa, istana ini disebut sebagai Seraglio dari kata saray yang dalam bahasa Turki berarti istana. Yang keempat, Istana Dolmabahce. Istana Dolmabahce adalah istana dengan gaya Eropa yang dibangun di pesisir Selat Bosporus. Istana Dolmabahce diperintahkan oleh Sultan Abdulmajid I dan dibangun antara tahun 1843 dan 1856. Istana ini menggantikan Istana Topkapi yang dianggap kuno dan kurang nyaman. Pada tahun 1856, Sultan Abdulmajid I memutuskan untuk memindahkan Istana Topkapi ke Istana Dolmabahce dan menjadikan Istana Topkapi sebagai perpustakaan dan penyimpanan pembendaharaan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.